jarak, kerja dari rumah, satu lagi apa, cuci tangan kalau sekarang jadi rumah. Sebenarnya apa yang terjadi di Serikat pada saat ada sebagai bencana nasional? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2020, pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai pandemi nasional dan mungkin juga sebagai pandemi global yang menyerang tidak hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh masyarakat dunia itu terjadi COVID. Dan akibat ini, terutama di dunia industri, sangat berdampak sekali COVID ini terjadi di industri, terutama ketika di sektor garmen ya, yang pasarnya itu adalah pasar ekspor, dan ini berdampak sangat luas bagi kami di sektor TGSL, terutama berkaitan dengan pengurangan-pengurangan yang terjadi di sektor garmen. Nah, akibat pandemi ini, alasan perusahaan banyak order-order dari brand itu dikurangin. Dan kemudian akibat dampak pengurangan itu, kemudian perusahaan juga melakukan efisiensi. Efisiensinya itu berkaitan dengan jam kerja, kemudian juga efisiensi berkaitan dengan pekerjaannya itu sendiri, karena tidak ada pekerjaan maka pekerjaannya diefisiensikan. Nah, persoalannya bukan hanya soal efisiensinya, tapi hak-hak pekerja juga diefisiensikan. Dari awalnya upahnya UMK, bisa saja ketika dia dirumahkan karena tidak ada pekerjaan, mereka kemudian dirumahkan dengan gaji atau upah sekitar 50 atau sampai 60%. Ini jelas-jelas adalah pengurangan hak bagi pekerja. Kemudian ketika perusahaan melakukan jam kerja normal, ya, ternyata perusahaan tidak memberikan hak pada pekerja sesuai dengan kondisi yang normal juga. Ya, misalkan ketika COVID, jarang atau hanya sedikit perusahaan yang menyediakan sarana pencegahan COVID itu sendiri. Bahkan COVID itu dijadikan alasan untuk mendegradasi hak-hak pekerja. Ini yang perlu kita tekankan ya, bahwa COVID di tahun 2020 ini menjadi alasan dan bagi pengusaha dan untuk mendegradasi hak-hak pekerja. Dan kita anehnya justru mengamini, ya. Bukti mengamininya adalah ketika ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan terhadap jam kerja, kemudian juga pengurangan upah. Itu ada beberapa ya, tidak semuanya memang, tapi hanya ada beberapa yang itu menjadi kesepakatan ya antara serikat pekerja dengan pengusahanya. Terjadi ketika tidak bekerja dia dipotong upahnya, ada no pay. Kemudian sistem kerjanya juga ada yang no pay, ada on off ya, ketika dia bekerja itu dibayar. Nah, karena sebenarnya kalau di undang-undang kita, kalau ini kebutuhan perusahaan, seharusnya ini menjadi tetap hak pekerja itu harus diberikan, ya, harus diberikan. Nah, pandemi ini sangat menarik bagi kita. Selain ada pendegradasian hak oleh pengusaha, juga muncul kemudian pendegradasian hak oleh negara melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ya, melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ketika di dalam Undang-Undang Cipta Kerja muncul muncul aturan yang mengatur tentang fleksibilitas tenaga kerja. Kemudian berkaitan dengan pesangon itu juga muncul nilai pesangon yang dikurangin. Banyak kemudian hak pekerja yang waktu sebelum pandemi ini dikurangin begitu besar. Sedangkan
pengusaha itu mendapat kompensasi yang besar dari masa pandemi ini, misalkan seperti pengurangan pajak, ya, atau juga keringanan-keringanan yang lain, fasilitas-fasilitas lain, kemudahan-kemudahan yang lain yang mungkin bisa dinikmati oleh pengusaha akibat pandemi ini. Sedangkan buruhnya atau pekerjaannya ini semakin sengsara, ya. Banyak sekali juga ketika pekerja ambil cuti, mereka kemudian balik itu harus menyertakan swab atau antigen, dan itu belum dan tidak dibayar oleh atau tidak diganti oleh perusahaan, ya. Ini juga menjadi beban tambahan bagi pekerja itu sendiri. Jadi hak semakin dikurangin, beban semakin bertambah, ya. Dan nilai nominal upah yang dia dapatkan itu juga semakin berkurang. Ketika upah sudah berkurang, beban bertambah. Nah, masih ada sanksi lagi, potensi pemutusan hubungan kerja yang kemudian juga tidak diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Banyak yang dinegosiasi, misalkan seharusnya dapat 2 kali, bisa dinegosiasi jadi 60%, sampai mungkin hanya 1 kali aturan gitu ya. Itu ada beberapa yang menjadi catatan kita. Di masa pandemi ini dari tahun 2020 sampai 2022, kita mencatat ada beberapa pabrik, sekitar 33 pabrik yang kami catat, dan itu juga kami dapat informasinya, itu juga merupakan perusahaan-perusahaan branded yang memproduksi sepatu dan garment. Itu banyak kali pelanggaran, ya. Ada sekali pelanggaran, terutama pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan upah, ya, berkaitan dengan upah. Kemudian pelanggaran berkaitan dengan kondisi pandemi itu sendiri, tidak menyediakan hand sanitizer, kemudian juga ketika dia pabrik normal, dia mungkin hanya cek suhu di depan, ya, terusan penyemprotan. Ketika masuk ke pabrik, mereka masih berkumpul, bercengkrama, dan juga masih ngobrol seperti biasa. Artinya sebenarnya bagi pekerja ini potensi atau rentan sekali ketika COVID ini menyerang kita, ya, sangat rentan. Kalau PNS mungkin bisa kerja di rumah, tapi kalau pekerja pabrik kecil kemungkinan untuk bisa kerja di rumah. Oh, dari kemungkinan angka berapa ini PHK? Kalau dari kita, ya, dari nilai dari keanggotaan kita saja itu dari selama 2020 sampai 2022 itu kurang atau berkurang 67.000, ya, 67.000 itu keanggotaan kita. Yang belum fakta real itu yang bukan anggota, ya, yang bukan anggota dan mungkin anggota serikat pekerja yang lain. Selama bekerja ada yang meninggal? Selama bekerja ada meninggal, cuma mayoritas tidak dikatakan itu COVID, ya, tidak dikatakan COVID. Mungkin juga banyak di kita juga kurang percaya itu COVID, ada yang seperti itu juga. Mungkin harus ketika di sisi lain juga keluarga ketika dikatakan COVID juga mereka sangat traumatis, ya, takut keluarganya disisihkan di ini sendiri, ya, disisihkan oleh warga sekitar. Ada hukuman lain lah bagi keluarga penderita COVID di masyarakat itu. Nah, ini kan sanksi-sanksi sosial ini yang mungkin sangat ditakutkan daripada sanksi upah tadi, ya. Mereka lebih baik bekerja, upahnya dikurangi daripada kemudian saya dikatakan COVID dan disisihkan di masyarakat. Audio Jungle.